Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Prayitno Legal Channel. Kanal YouTube yang dirancang khusus untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum yang menurut pandangan Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, mengharapkan keadilan dari suatu proses penegakan hukum di negara kita ini memang membutuhkan effort yang luar biasa. Ada banyak faktor menurut Suryono Sukanto yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasarana, dan juga faktor masyarakatnya. Bila semua faktor tersebut berada dalam keadaan baik-baik saja, maka baik pula lah proses penegakan hukumnya. Tapi bila ada salah satu faktor yang tidak baik, dipastikan penegakan hukum akan berjalan pincang. Nah, dalam rangka memperbaiki proses penegakan hukum agar berjalan tidak pincang, saat ini DPR RI sedang menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP yang mulai ramai diperdebatkan banyak kalangan. Sekalipun pembahasan secara resmi di DPR RI kabarnya baru akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni yang akan datang. Sobat yang baik, dalam beberapa edisi sebelumnya kita sudah membahas pertimbangan dan alasan perlunya membentuk rancangan undang-undang hukum acara pidana dari sisi atau dari aspek filosofis dan sosiologis. Hasilnya, kedua landasan dalam konteks naskah akademik atau unsur dalam konteks rancangan undang-undang filosofis dan sosiologis rancangan undang-undang hukum acara pidana yang memuat 344 pasal ini perlu direkonstruksi lagi atau dibangun kembali sehingga rumusannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengapa harus direkonstruksi? Karena landasan atau unsur filosofis dan sosiologis yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut belum sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Lalu bagaimana dengan landasan atau unsur yang ketiga atau unsur terakhir, yaitu landasan atau unsur yuridis atau unsur hukum rancangan undang-undang hukum acara pidana ini? Mari kita simak kupasannya berikut ini. Sobat, landasan atau unsur yuridis dari suatu undang-undang merupakan pertimbangan dan alasan yang menjadi dasar yuridis mengapa suatu undang-undang perlu dibentuk. Sedangkan landasan atau unsur filosofis dan sosiologis dari suatu undang-undang merupakan pertimbangan dan alasan yang menjadi dasar filosofis dan sosiologis mengapa suatu undang-undang perlu dibentuk. Menurut penjelasan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, unsur yuridis suatu undang-undang harus menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi dari sisi yuridis, alasan suatu undang-undang itu dibentuk sebenarnya hanya ada dua, yaitu untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, dalam konteks hukum acara pidana, alasan yang paling tepat digunakan mengapa rancangan undang-undang hukum acara pidana perlu dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum.
Karena kalau alasan untuk mengisi kekosongan hukum, berarti negara kita belum memiliki atau belum sama sekali memiliki hukum acara pidana. Padahal kita sudah lebih dari 40 tahun memiliki atau mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bila alasan perlunya membentuk rancangan undang-undang hukum acara pidana adalah karena untuk mengatasi permasalahan hukum, lalu permasalahan hukum apa yang sesungguhnya sedang kita hadapi, sehingga perlu membentuk rancangan undang-undang hukum acara pidana. Dalam konsideran huruf D rancangan undang-undang hukum acara pidana yang digagas oleh DPR RI, yang memuat unsur yuridis, dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dilakukan penggantian. Pertanyaannya, apakah rumusan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana ini sudah tepat? Menurut saya, rumusan ini masih belum sesuai dengan realita yang ada, atau masih mengandung kekurangan. Mengapa? Menurut lampiran 2 angka 19 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, unsur yuridis suatu undang-undang yang terdapat dalam bagian konsideran menimbang harus menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan atau kekosongan hukum. Kemudian, bila kita mengacu pada lampiran 1 bab 4 huruf C Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka yang merupakan permasalahan atau persoalan hukum itu antara lain adalah peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, dan peraturan yang ada sudah tidak memadai lagi. Dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana selama berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu pertama, terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan beberapa undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara pidana, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Money Laundering, Undang-Undang Narkotika, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, terjadinya ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang menghendaki aturan hukum yang melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara, serta memberi jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Maka, rumusan unsur yuridis dalam konsideran menimbang huruf D yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain berisi uraian tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah tidak sesuai lagi, seharusnya juga berisi uraian tentang ketidakharmonisan undang-undang tersebut dengan sejumlah undang-undang yang mengatur hukum acara pidana tersendiri yang satu sama lain berbeda secara prinsip. Jadi, rumusan unsur yuridis dalam konsideran menimbang huruf D rancangan undang-undang hukum acara pidana sebaiknya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan menimbulkan disharmonisasi aturan hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana sehingga perlu diganti. Tujuan dilakukannya perubahan rumusan konsideran menimbang ini tentu agar undang-undang hukum acara pidana yang akan diberlakukan kelak tidak hanya sekadar untuk menjawab tantangan zaman, tapi juga untuk mengatasi masalah disharmonisasi aturan dalam hukum acara pidana, sehingga Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didesain menjadi sebuah kodifikasi hukum acara pidana atau pembukuan beberapa undang-undang acara pidana menjadi satu dalam satu kitab undang-undang yang disusun secara terstruktur dan sistematis, seperti halnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional agar tujuan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana dapat tercapai. Bukankah dalam pasal 333 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembentuk undang-undang telah menyatakan secara tegas bahwa undang-undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk konsisten dalam menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara KUHP yang merupakan hukum pidana material dan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hukum pidana formil, sehingga hukumnya akan berlaku ke depan atau jus constituendum atau yang akan berlaku pada tahun 2026 yang akan datang. Termasuk tentu saja mengatasi masalah disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berbagai undang-undang yang juga mengatur hukum acara pidana dan saat ini masih berlaku dengan melahirkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang menjadi kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Nah, berhubung beberapa hari lagi proses pembahasan rancangan undang-undang ini akan digelar di DPR RI, mari kita pantau, awasi, dan kritisi bersama demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di negeri tercinta ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang hanya di Sudi Praitno Legal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.